tidur di lubang hidung. Ya kan? Ada juga setan itu bertanduk. Katanya kencingnya setan itu, tembakau itu kencingnya setan. Jadi kan sudah banyak ini ilmu persetanan. Ya. Oke, kita kasih naik ke Ricky. Silakan. Halo, Saudara Ricky. Ya. Ya, silakan nyalakan kamera, Bro. Silakan. Saya kirimi undangan ya, sudah sampai di layar Anda. Nah, ya baik. Selamat malam, Saudara Ricky. Anda Muslim? Iya, Muslim, Bang. Muslim. Suaranya agak kurang kencang dikit, Bang. Oke. Iya, silakan, Bang. Silakan. Aku boleh bertanya, Bang? Seputar tema ya, silakan. Aku mau tanya tentang Yesus, boleh, Bang? Jadi temanya gimana ini? Setan bermalam di hidung Muslim sudah terima? Iya, Bang. Bagi orang yang tidak punya wudhu itu, Bang. Bagi orang tidak punya wudhu. Tapi udah wudhu, besok setan datang lagi, betul? Apa? Aduh, pura-pura tuh. Bang, kalau orang wudhu, besok setan datang lagi tidak bermalam di situ? Gini, Bang. Manusia yang tidak suci itu dikerubungin setan, Bang, ya. Manusia yang tidak suci dikerubungi setan. Oke, baik. Apakah Muhammad termasuk? Ya, termasuk, Bang. Termasuk. Mengapa Anda nekat mengikuti orang yang dikerubungi setan? Karena di Islam, Bang, diwajibkan sholat dan berwudu. Disitulah biar setan tidak bermalam di tubuh kita. Oh, nggak nyambung. Kenapa Anda nekat mengikuti orang yang dikerubungi setan? Mau tahu alasannya? Silakan. Karena aku kalau ikut Yesus itu manusia dan dia punya kencing dan berak di dalam perutnya. Jadi Muhammad tidak kencing dan berak? Kan kita tak nyembah Muhammad. Muhammad kencing dan berak tidak? Tidak disembah. Waduh, ditanya Muhammad kencing dan berak tidak? Ini Muhammad kencing dan berak tidak? Iya, kencing dan berak. Tapi oke, kencingnya diminum tidak oleh orang Islam? Tidak. Loh, mau saya tunjukkan ayatnya? Oh, kencing Muhammad diminum, mau saya tunjukkan? Oh, kamu sungguh nekat yang nyata, berani mengatakan kencing Muhammad tidak diminum. Sebentar, saya tunjukkan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Bang Edis ini pinter orangnya. Tapi sabar, dengar dulu Bang, dengar. Pelan-pelan ya Bang ya, dengarkan ya Bang ya. Pelan-pelan Bang. Tahan dulu ya, nih. Sebentar ya Bang ya, nih. Dengarkan ini Bang ya. Dengarkan. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata dia perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi. Air kencingnya Nabi diminum oleh pengikutnya. Nah sekarang saya tanya, menurut orang yang sebentar, pelan-pelan. Menurut yang minum air kencingnya Muhammad, katanya tidak ada air yang lebih segar daripada air kencingnya Muhammad, betul? Nah, ya, betul, berarti menurut yang minum itu, segala air-air yang ada di muka bumi ini tidak ada yang lebih segar daripada air kencingnya. Pertanyaan saya, apakah itu betul? Iya, emang benar. Kalau betul, makanya saya bilang kencingnya Muhammad saja kalian minum. Maksudnya diminum, sebentar Pak. Maksudnya diminum oleh pengikutnya. Nah, sekarang Bang, dengar dulu. Bahkan air ludahnya Muhammad sudah pernah dengar. Mereka rebutan air ludahnya Muhammad, dibasuhkan ke badannya, betul? Betul tidak? Ya, betul. Betul, makanya saya bilang ini kalian ini penyembah Muhammad, penuhan Muhammad. Bahkan sampai hari ini kalian bilang begini, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, betul tidak? Aku tidak menyembah Muhammad, Bang. Loh, benar. Allah, Bang. Bang, dengar.
Kalau saya orang Kristen, kami orang Kristen ke gereja. Kami berseru-seru, Yesus, Yesus, Yesus. Ada orang Islam lewat. Apa kalian bilang? Jangan berisik bro, orang Islam lagi nyembah Tuhannya. Betul? Betul tidak? Gimana yang orang Islam menyembah? Sebentar bang, sebentar. Kami bicara orang Kristen Coba, dulu. ada dalil nggak? Bang, pelan-pelan ya. Kita bicara orang Kristen dulu bang. Data dulu. Bang, pelan-pelan, pelan-pelan. Tenang. Gini, kami orang Kristen lagi di gereja. Kami berseru-seru kepada Yesus. Lalu ada orang Islam lewat. Pasti mereka bilang begini, jangan berisik. Orang Kristen lagi nyembah Tuhannya, betul? Betul. Nah, sekarang kalau ada orang Islam gelar tikar di jalan, mereka berseru-seru kepada Muhammad, ya Rasul, dengarkanlah kami. Ya Rasulullah. Oh, Bang Edi. Pukul-pukul gendang, kurumpreng. Sekarang itu bersolawat itu, Bang. Loh, kalau orang Kristen berseru-seru memanggil Yesus, namanya nyembah Yesus. Kalau orang Islam seru-seru manggil Muhammad, namanya nggak nyembah Muhammad. Tidak, Bang. Sungguh Anda menggunakan standar ganda yang nyata. Itu cuma berselawat, Bang. Berselawat. Oke, benarkah kalian berseru-seru kepada dia? Iya, berselawat. Iya, berseru-seru kepada dia, betul? Tidak, berseru sama Tuhan, sama Allah. Oke. Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti berseru-seru nggak itu? Gimana itu, Bang, datanya, Bang? Baik. Kita putarkan. Memang banyak orang Islam pura-pura, saudara-saudara. Datanya ada tak itu, Bang? Sebentar. Ini, Bang, ini. Anda Itu ini. cuma nyanyian, Bang. Sebentar. Saya putarkan. Saya tidak mengada-ngada, Bang, ya. Ini adalah fakta, ya. Sebentar. Kok Anda bilang di mana? Nih, dengarkan ya. Sebentar ya, nih dengarkan ya. Dengar ya, nanti pada ratnya nanti langsung kasih tahu. Nah, betul tidak? Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul tidak? Itu kan sebuah dinyanyikan itu, Bang. Ketika kami bernyanyi-nyanyi di gereja memanggil-manggil Yesus, kalian bilang orang karesteng lagi nyembah Yesus. Ketika kalian bernyanyi-nyanyi manggil-manggil Muhammad, kalian gak aku nyembah Muhammad. Sungguh kamu termasuk orang yang berstandar ganda. Gini bang. Yesus Tuhanku. Kalau di Islam, Muhammad Tuhanku. Berat ini sudah. Anda tidak tahu sudah berapa orang Muslim, ustadz kalian yang diskusi dengan saya mengakui Muhammad itu adalah Robnya. Memang itu utusan, Bang. Orang Muslim yang diskusi dengan saya itu adalah ustadz kalian nih. Ini video saya ini. Kalau kalian mampir ke profil saya, lihat video-video saya nih. Contohnya misalnya Rashid, Yusuf PI, Rifa, Gus Wafi, itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Tidak, Bang. Itu utusan bagiku, Bang. Berarti sesat. Yusuf PI yang mengatakan bahwa Muhammad itu Robnya berarti sesat. Di bawah Nabi Muhammad itu adalah utusan. Sebentar, saya tampilkan dulu. Anda tidak kenal Yusuf PI ini. Tahu Yusuf PI tahu? Yusuf PI tahu nggak? Tahu. Tahu tidak bahwa Yusuf PI mengakui bahwa Muhammad itu Rob? Ya, aku nggak tahu juga itu, Bang. Aku udah pernah nonton itu, Bang. Mau saya putarkan videonya? Enggak perlu. Ya karena kamu takut. Bang, karena gini, Bang, ya. Okay. Karena Muhammad itu menurut Yusuf PI, menurut Gus Wafi, menurut Rifa, ya, itu adalah Rob kalian. Bahkan Rob kalian itu sudah meninggal nih. Nih ya, nih bagaimana saya diskusi dengan Rashid. Nih, ini orang API, ini pentolan API nih. Dengarkan ya. Nih. Jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Nabi. Agama apa? Islam. Nah. Sudah sih teh, agama apa yang robnya adalah mayat?
ayat. Dia bilang agama kami itu namanya IPES atau Rashid, orang APII. Tapi sayang habis ngomong begitu dia disidang sama jemaah. Kamu berani-beraninya menghadapi Edis TV itu. Oke, kalau Berani sekali, sedangkan saya saja tidak berani, kata si. boleh bertanya aku bang. Silakan. Pertanyaan aku yang simpel aja bang. Ya. Silakan. Menurut abang Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya, Tuhan. ya. Tuhan itu suci atau tidak? Di dalam Quran Anda disebutkan suci. Oke, di dalam kitabmu? Jelas dong, Suci, ya? tanpa kesalahan. Tipu Oke. tidak ada pada mulutnya. Sementara di mulut Muhammad bahkan dia mengajari tipu dalam 3 hal. Betul? Oke. Kalau emang benar Tuhan itu suci, kenapa Tuhan menjadi manusia yang kencing dan berak? Kalau memang Jadi suci, itu akal. jadi kalau sebentar. Jadi kalau kencing dan berak tidak suci. Tidak bang, karena mengandung tai di dalam. Baik. Saya jawab ya. Saya jawab. Masuk akal Tuhan. Baik. Di dalam bang. Boleh saya jawab? Boleh. Oke. Menurut Al-Quran, Isa itu suci nggak? Kenapa? Menurut Al-Quran, Isa itu suci nggak? Suci tapi bukan untuk disembah. Loh, tadi katanya segala yang berak tidak suci, betul? Bukan. Masuk Sebentar akal. dulu. Tuhan mau berak. Segala yang berak dan kencing tidak suci, betul? Oke, ya betul. Yang Oke, Muhammad siapa, kencing Bang? tidak? Sebentar dulu. Muhammad kencing tidak? Dia kencing. Berak tidak? Berak. Berarti Muhammad tidak suci. Meninggal dunia, saudara. Saya tanya, Muhammad berak tidak? Berak. Muhammad kencing tidak? Kencing. Apakah dia tidak suci? Ya suci kalau Nah, ini mulai standar ganda. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. kan ini bang. Ini Dan tiadalah orang-orang yang nekat itu akan menutupi kenekatannya dengan nekat-nekat yang lain. Bang, masuk akal enggak? Kita mau menyembah sedangkan di perutnya ada berak. Itu benar kan? Baik, sekarang saya tanya. Yang kau maksud menyembah itu apa? Begini-begini. Gini-gini maksud kamu menyembah. Betul? Iya. Nah, makanya saya bilang, Bang, kami tidak menyembah dengan cara yang mubazir kayak begitu. Bang, buat apa gini-gini itu buat apa? Saya tanya sama Bang, gini-gini buat apa? Apa itu maknanya begini-begini? Praktek sholat bang. Iya, sekarang saya tanya. Menurut Al-Quran, sholat itu apa? Kenapa? Abang ini kadang-kadang pura-pura tuli. Bang, menurut Al-Quran, sholat itu apa? Ya wajib sholat itu. Bukan, maksudnya sholat itu definisinya apa? Fungsinya apa? Itu tiangnya agama bang. Ya, menurut Al-Quran, sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar, betul? Iya. Nah, sementara kalau Muslim yang bilang sholat itu kayak begini, betul? Apa hubungannya kayak begini dengan mencegah perbuatan mungkar? Oke, aku tanya. Bang, makanya begini bang, begini, dengarkan. Di dalam Bible yang Anda maksudkan penyembahan itu, yang Anda maksud itu adalah ibadah. Nah, apa arti ibadah? Orang Islam mana tahu arti ibadah apa? Kalian bilang ibadah itu kayak begini. Betul? Ini ibadah bagi kalian. Ibadah itu di dalam Bible artinya, maknanya itu dari kata dasarnya adalah abdu atau hamba, penghambaan diri. Ya betul. Bukan begini-begini, buat apa begini-begini? Loh, makanya yang dimaksud melakukan peribadahan kepada Yesus artinya melakukan apa yang Yesus perintahkan. Karena Yesus sendiri pada hakikatnya merupakan Sang Firman yang datang sebagai manusia. Kalau firman di tempat kalian jadi buku, Bang, jadi buku. Kalau firman di tempat kami menjadi manusia, dia memberikan teladan, dia memberikan Yesus, Bang.
Di mana perintah Yesus abang suruh menyembah Yesus? Ada nggak perintahnya? Bang, kalau Tuhan yang benar, itu tidak akan ngemis-ngemis minta disembah-sembah. Saya kasih contoh nih bang, saya kasih contoh. Raja yang agung besar, dia kalau jalan di tengah-tengah rakyatnya, rakyat itu sujud menyembah dia. Tapi dia nggak minta-minta, sembah saya. Sembah saya. Nggak ada begitu bang, nggak ada. Yesus bukanlah sosok yang haus minta-minta disembah. Tetapi ketika Yesus datang, orang berbondong-bondong datang menyembah dia. Dan tidak pernah satu kali pun Yesus bilang, jangan sembah saya. Nggak pernah. Tidak pernah Yesus bilang, jangan sembah saya. Tetapi orang datang menyembah Yesus. Yesus tidak pernah menolak penyembahan itu. Ya kan? Orang-orang datang kepada Yesus, sujud dan menyembah di kakinya. Tapi tidak pernah diminta-minta. Sedangkan Tuhan Anda, bang, Tuhan Anda minta disembah 50 kali sehari. Tahu nggak? Tahu nggak Tuhan Anda minta disembah 50 kali sehari? Ketika Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, dibilang, sholatlah kalian 50 kali sehari. Bayangin bang, bayangin. Sehari ada berapa jam bang? 12. Apa? 12. 24. Sehari ada 24 jam. Saya ambil kalkulator saya dulu. Nih, biar kita hitung. Apakah Tuhan Anda itu bercanda? Nih, sehari ada 24 jam. Apakah manusia bisa melek terus 24 jam? Tidak bisa bang. Tidak bisa. Kita kurangin 8. Tinggal 16 jam. 8 itu untuk tidur. Oke? 16 jam. Sisa 16 jam bang. Sisa 16 jam. Taruhlah orang Islam nggak kerja. Nggak kerja, nggak ngurus istri, nggak urus makan, nggak mandi. 16 jam. Saya bagi 50. Tadi kan Allah meminta 50 kali sholat. Nih bang, tahu nggak bang? 0,32. Artinya kalian harus sholat kalian 15 menit. Kok 15 menit sekali? Sebentar nih. Kalian hanya punya sisa, tadi kan 24 jam. Dikurangi 8. Nah, tinggal 16 jam kan? Betul? Nah, tinggal 16 jam. 16 jam kalian bagi 50 kali. Jadi 0,32 atau 8/25. Bayangkan bang, kalian setiap 15 menit sekali sholat. Ambil air wudhu, habis sholat lagi, ambil sholat lagi. Setelah itu sholat lagi. Jadi kerjaan kalian itu bang, habis ambil air wudhu, balik lagi ke sini, baru selesai balik lagi sholat. Lalu apa? Ketika Muhammad turun, ketemulah dia dengan Musa katanya. Apa kata Musa? Muhammad, kembali. Umatmu tidak akan sanggup. Ditawar. Balik Muhammad. Pernah dengar cerita itu enggak? Balik lagi Muhammad. Ditawar. Balik lagi. Dapat berapa ya Muhammad? Kata Musa. 45. Balik lagi. Umatmu tidak akan sanggup. Balik lagi. Terus. Bolak-balik. Sampai 5 kali. Waktu 5 kali, Musa ngomong lagi. Balik. Nggak kuat umatmu. Balik lagi. Kata Muhammad apa? Sesungguhnya saya sudah merasa malu. Jadi angka 5 itu didapatkan karena Muhammad tidak berani balik lagi buat nawar. Jadi jangan bilang angka 5 itu adanya di Quran. Kalau seandainya memang angka 5 itu sudah ada di dalam Al-Quran, sholatlah kamu 5 kali sehari. Pasti waktu Allah memerintahkan Muhammad sholat 50 kali sehari, pasti Muhammad sudah mengingatkan Allah. Wah ya Allah, bukankah engkau memerintahkan sholat 5 kali sehari? Kenapa sekarang kamu suruh umat 50 kali sehari? Lagian bang, waktu Allah memerintahkan 50 kali sehari itu, dia bercanda atau serius? Coba. Ada Tuhan bercanda bang. Nah itu diminta 50 kali. Tahu nggak konsekuensinya apa? Kalau 50 kali sehari sholat? Kalian nggak jadi manusia lagi bang. 50 kali sehari sholat, mau jadi apa kalian bang? Seandainya kalian gak tidur saja 24 jam, dibagi 50, setengah jam sekali kalian harus sholat. Setengah jam sekali.
Mau jadi apa bang kalau setengah jam sekali sholat bang? Jadi apa? Bang, itu si abang ngikutin perintah Yesus nggak? Lari kemana-mana. Justru bang, karena saya mengikuti perintah Yesus, saya buka ini kajian malam. Khusus di bulan puasa ini, kajian malam. Nah, sekarang begini bang. Aku cuma pengen tahu bang, apa aja perintah Yesus? Aku pengen tahu aja. Baik, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Apalagi banyak sekali. Ya, semuanya itu bertentangan dengan ajaran Muhammad. Betul tidak? Kenapa bang tidak sujud? Kan Yesus sujud kalau mengikut perintah kan. Berat saudara-saudara. Bang, Anda mengikut perintah Muhammad nggak? Apa? Anda mengikuti Muhammad tidak? Mengikuti. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad naik onta, betul tidak? Ya kan Muhammad naik onta. Nah, gimana? Juga kita Anda naik harusnya onta naik atau onta naik juga. onta, Bang. Bang, esensi daripada mengikuti Yesus itu bukan kayak kalian cuci-cuci begini, sujud, bukan begitu, Bang. Esensinya adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak-kehendaknya. Mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, betul? Kalau Anda jadi orang Islam, Bang, ada Quran di situ? Tidak ada. Di dalam Al-Quran, ayatnya, di dalam surat At-Taubah ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, betul? Betul. Bahkan Muhammad sendiri mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, betul? Betul. Iya bang, makanya bang. Tahu nggak bang? Banyak orang ditangkap kasus terorisme. Tahu? Ya, tahu. Apa yang dibaca oleh mereka bang? Adakah yang dibaca mereka adalah Injil? Pikirkan Belum itu dasar. bang. Itu belum dasar lagi bang. Bang, orang yang menjadi teroris, yang dibaca mereka apa? Saya tanya. Kenapa? Apa yang dibaca oleh orang-orang yang menjadi teroris itu? Dibaca apa maksudnya? Berat saudara-saudara. Bang, pernah dengar cerita ada sekeluarga naik motor, anak suaminya dibawa ngebom gereja. Pernah dengar di katedral Surabaya? Perempuan satu keluarga, tahu? Pernah dengar? Iya, pernah. Terus bom Bali, tahu? Ya, tahu. Terus perempuan yang datang ke Mabes Polri yang dia bawa pistol, tahu? Perempuan yang cadaran, tahu? Oke, tahu. Sekarang saya tanya, buku apa yang mereka baca? Aku tidak tahu itu bang. Tidak mungkin mereka baca Injil bang, tiada mungkin. Pasti baca Al-Quran bang. Kalau mereka baca Injil, pasti mereka tidak akan jadi orang seperti itu. Oke, Bang Edis kan bahas yang itu kan, terorisme kan. Yang menjajah Indonesia itu agama apa bang? Bang, Indonesia itu dijajah bukan atas dasar motif agama, tetapi motif ekonomi. Bukan. Gimana itu? Loh, sekarang saya tanya, VOC itu organisasi dagang atau organisasi agama? Oke, yang membunuh banyak manusia itu orang Kristen atau Islam? Berat, saudara-saudara. Bang, dengarkan ya, dengarkan. Kalau memang dengarkan dulu bang, dengarkan. Bang, dengarkan. Banyak mana? Bang, dengerin ya, dengerin. Kristen. Bang, dengerin ya. Ada orang Kristen, agama di KTP-nya Kristen. Dia, taruhlah, membunuh. Terus ada orang Islam juga membunuh. Sama-sama, satunya Kristen, satunya Islam. Dua-duanya membunuh orang. Sekarang ditanya, apakah motifnya itu agama atau tidak? Nah, sekarang begini bang. Terorisme, mereka motifnya itu agama tidak? Agama. Jadi kalau Anda bilang Indonesia dijajah oleh VOC, oleh Belanda dan lain sebagainya, motifnya bukan agama bang. Motifnya itu motif ekonomi. Gimana kalau sih? Kalau bukan tidak agama bang, kenapa waktu menjajah yang orang kan dimatikan bang? Kalau yang Kristen yang ikutnya tidak bang?
Oh, dari mana Anda fitnah yang nyata ini? Tidak bang. Bang, dengerin Beragama ya. apa coba? Dengerin bang. Waktu Indonesia dijajah Belanda, tahu nggak? Ya. Saya pernah dengar kesaksian langsung ini. Waktu saya masih Berarti- SMA, dengar dulu bang. Berarti Kristen penjajah ya? Dengar, waktu saya masih SMA, saya pernah ngobrol dengan seorang kakek-kakek. Ya, saya masih ingat ini. Kakek-kakek ini asalnya dari Sumatera Barat, orang Minang. Dia bilang begini sama saya. Lebih enak dulu zaman Belanda, kata dia. Benar, dia ngomong begitu. Kenapa? Karena zaman Belanda itu lebih tertib. Iya kan? Lebih tertib, lagi begini, orang lebih tertib. Nah sekarang malah tambah parah, minyak dioplos. Beli minyak oktan 90. Ngakunya oktan 92. Habis itu dijual lagi Pertalite, dijadikan Pertama. Bang, gini lah bang ya. Loh, kalau Anda baca fakta-fakta zaman dulu bang, bagaimana jalan dari Anyer ya ujung Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur. Dulu dibangunlah jalan pada masanya Dendles dulu. Tahu Dendles? Gubernur yang memerintah di Pulau Jawa. Gubernur VOC yang memerintah di Pulau Jawa dulu memerintahkan untuk membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan, tahu? Anda saja tidak pernah sekolah, saudara-saudara. Nah, pada waktu itu, dengerin bang, dengerin. Pada waktu itu, dari gubernur itu sudah turun dana sekian juta gulden untuk membangun jalan raya itu. Tapi sama penguasa-penguasa wilayah, bupati-bupati dikorupsi. Loh, tidak percaya Anda. Jadi begini bang, bahkan kita itu sebenarnya sudah lari dari tema. Karena waktu Belanda menguasai wilayah negara kita, waktu itu namanya masih Hindia Belanda, itu tidak ada motif agamanya, tetapi murni motif ekonomi. Jadi nggak nyambung bang. Kalau ada orang Kristen membunuh, motifnya apa dulu? Apakah karena ingin menguasai hartanya? Apakah ingin ngerampok? Nggak ada motif agama. Tapi kalau teroris, dia motif agama, bang. Makanya ketika teroris-teroris itu disidang, mereka divonis, mereka teriak apa? Tahu yang kasus bom Bali? Udah lihat videonya bagaimana mereka disidang? Mau saya kasih lihat? Nih, biar kelihatan bedanya, bang. Jadi jangan mengaitkan peristiwa umum. Nih, sebentar ya. Nih. Sebentar, bang. Saya kasih lihat, bang ya. Nih. Ini saya putarkan dulu videonya. Lihat ya. Saya balikkan dulu. Biar abang lihat. Nih, bang. Dan ini komen-komennya, bang. Luar biasa, bang. Nih, lihat ya. Ini. Kelihatan nggak tulisannya? Nih ya. Nih, misalnya ini nih. 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 Saya perbesar ya. Bentar. Nih. Coba, setelah dia divonis mati, apa diteriakkan dia, bang? Iya tetap bang, Allahu Akbar kalau itu bang, makanya saya bilang motifnya jelas, motif agama, bang. Makanya salah satu tujuan dakwah saya ini, bang, supaya apa? Supaya abang tahu perbedaan antara mengikut Muhammad dengan mengikut Yesus. Kalau abang mengikut Yesus, abang tidak akan jadi seperti itu. Halo? Soalnya gini bang, kalau ikut Yesus bingung bang. Iya, coba kamera Anda dinyalakan dulu, jangan diput. Bentar, ada asap bang, bentar bang. Coba. Bentar, ada asap. Silakan, kamera Anda. Kalau ikut Yesus tuh bang, bingung orang. Ya, kamera Anda nyalakan dulu. Silakan. Kalau
ngikutin Yesus bingung jadinya bang. Justru yang bingung itu ngikut Muhammad, Bang. Yang bingung itu ngikut Muhammad. Saya kasih contoh. Bukan gini bang. Sebentar. Gini ya. Saya kasih contoh. Kenapa? Dengan Yesus bertentangan? Gini, Itu. dengarkan ya, dengarkan. Anda bilang mengikut Yesus bingung. Sementara saya yang bilang yang ikut Muhammad yang bingung. Gini, kalau ikut Yesus jelas tidak boleh berdusta. Nah, sekarang saya tanya, ikut Muhammad boleh berdusta nggak? Mana boleh berdusta bang? Nah, kan? Di dalam Al-Quran memang betul. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Ya ayyuhallazina amanu. Berdusta Wahai, ada alasannya, dengar Bang. dulu. Nih ya, menurut Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab nomor yang ke-70 dikatakan di situ, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Itu menurut Al-Quran, disuruh mengucapkan yang benar. Tapi kata Muhammad, apa kata Muhammad? Dengarkan ya, apa kata Muhammad nih? Yang kata Nabi SAW, dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya di sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan. Tapi ulama merincikan. Yang pertama, apabila menghadapi musuh. Tuh, boleh berdusta kalian, apalagi ketika menghadapi musuh. Tapi kan di hadis juga ada yang sahih, ada yang tidak bang. Berarti ini bohong hadisnya. Ada yang sahih, ada yang tidak bang. Ya, berarti hadisnya ini bohong. Belum membacanya itu bang. Anda belum pernah dengar hadis ini? Belum membaca aku. Iya, itulah alasan kenapa Anda masih muslim. Karena aku memang apa ya? Alasan Anda masih Islam adalah karena Anda tidak pernah mempelajarinya. Terus seandainya Anda mempelajarinya, Bang Riki, kalau Anda belajar, pastilah Anda akan meninggalkannya. Kalau aku ke Kristen bang, aku masa nggak mungkin aku menyembah manusia bang. Baik. Sekarang begini, Bang. Karena gini. Sekarang begini. Ajarannya itu bertentangan bang. Ajaran Paulus beda, ajaran Yesus beda. Itu bertentangan itu. Bikin bingung itu. Anda punya Bible di rumah? Tidak bang, cuma Tidak punya. Kalau begitu Anda di bawah. Kalau begitu di bawah saja ya Bang ya. Ini berat yang nyata ini saudara-saudara. Anda bilang bertentangan tapi Bible tidak punya. Ibarat kata Anda hakim, Anda seorang hakim. Anda mengetok palu terhadap suatu perkara yang Anda tidak punya. Anda tidak pernah meneliti berkasnya. Anda tidak pernah membaca berkasnya, lalu Anda ketok. Anda bersalah, tok. Sungguh Anda hakim yang lain. Nggak boleh begitu loh. Ya, kita itu kalau mau memutuskan satu perkara, tanpa itu peduli dia itu mau Islam, mau Kristen, mau apa. Harus Anda itu memutuskan perkara berdasarkan fakta, kenyataan. Anda saja nggak punya Bible di rumah, terus Anda mau simpulkan begini-begitu. Kalau saya beda cerita. Saya ini adalah orang yang mendalami Al-Quran, mendalami agama Islam. Gimana Anda ini? Aduh, sungguh Anda orang yang nekat, yang nyata kalau begini caranya ya. Tidak boleh begitu, teman-teman ya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan kembali ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman, bagi yang ingin mensupport saya, teman-teman ya. Bagi teman-teman, dimanapun teman-teman sekalian berada, teman-teman kita ini ada harapan untuk mendirikan rumah apologet ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ingin mensupport saya, teman-teman mampir saja ke profil saya ini ya. Ketik saja profil saya ini, di situ nanti ada tulisan kolektor, terus ada tanda panah ke bawah. Tanda panah ke bawah itu ada link YouTube saya.